Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama Bang Pun. Alhamdulillah tadi dokter sudah masuk ya. Penyebab Mbak Fitri sakit kepala, kata dokter, penyebabnya karena sumbatan pada selang otak. Jadi dokter menyarankan untuk sering tekan di bagian tombol Pak Fitri di sini. Nah, ini ada on off-nya. Tadi sempat macet, ya. Jadi kalau macet itu Mbak Fitri sakit kepala. Selangnya yang dipasang dari kepala sampai ke perut Mbak Fitri. Gunanya ketika ada cairan di dalam kepala Mbak Fitri keluar lewat urin pipis Mbak Fitri. Makanya kenapa sering sakit kepala? Biasanya memang rutin Bang Pun tekan, memang harus ditekan di sini biar aktif. Ini udah kenyal. Tadi terasa keras ketika dokter masuk. Jadi disetel lagi sama dokter, ditekan-tekan sama dokter. Akhirnya dianjurkan untuk menekan di bagian kepala Mbak Fitri supaya tidak macet selang otaknya. Makanya Bang Pun tanya kenapa berapa hari ini sering sakit. Dan Mbak Fitri ketika cairannya keluar lewat urin juga terasa berapa bulan ini, makanya sumbat di bagian, hampir sumbat ya, di bagian kepala Mbak Fitri. Ini tidak terlalu nampak karena Bang Pun belum merapikan rambut Mbak Fitri. Ada benjolan di atas kepala Mbak Fitri itu seperti on off ya, yang bisa ditekan kenyal-kenyal ya, gunanya ketika ada cairan di kepala Mbak Fitri keluarnya lewat urin. Dokter juga menyarankan untuk dijaga dan sering-sering tekan di bagian kepala Mbak Fitri supaya tidak tersumbat. Biasanya pagi, sore dan malam tetap ya, biar lancar ya. Kata dokter diobservasi dulu, dilihat berapa hari ini. Kalau sudah mendingan nanti Mbak Fitri sudah bisa pulang. Makanya Bang Pun khawatir juga dalam seminggu ini sering keluhannya sakit kepala ya, ketika malam. Yang lain Mbak Fitri ada sakit? Ya. Alhamdulillah tidur sudah bisa tapi tidak terlalu lama ya, karena sudah 2 tahun ya tanpa batok kepala. Jadi tidur telentang sudah bisa tapi nggak begitu lama. Ya Pak Fitri sudah bisa tidur telentang. Jangan lama. Ya. Kalau 1 jam nggak bisa. 1 jam nggak bisa, berarti setengah jam atau 20 menit nanti tukar lagi. Jadi Mbak Fitri tidurnya sebelah kanan ya, sebelah kiri dipasang selang ya. Sebelah kanan sebelah kiri tidur. Oh, sebelah kanan dipasang selang, sebelah kiri jadi menghadapnya selalu ke kiri. Biasanya Bang Pun orang sakit tumor atau kanker badannya kurus, tapi kenapa Mbak Fitri gemuk? Ada yang bertanya begitu sama Bang Pun. Ya, Bang Pun nggak tahu. Padahal konsumsi makanan juga Mbak Fitri kadar, ya, nggak banyak. Mungkin karena obatan, apalagi ini udah masuk ke rumah sakit, ya, kena cairan infus, makin sehat ya.
Kebanyakan orang sakit Bang pun juga lihat begitu, badannya kurus, ya. Tapi Mbak Fitri lumayan gemuk, ya. Dari dulu Bang pun lihat nggak pernah kurus sekali seperti orang lain, tapi terasa juga kurus, ya. Sakit lain apa Mbak Fitri? Nggak ada. Jadi Senin tadi udah masuk dokter, makanya disuruh waspada terhadap selang otak, ya, biar tidak kesumbat. Nanti waktu di rumah Bang pun cukur rambutnya biar terlihat jelas selang otaknya, ya. Padahal kemarin sudah sehat, ya. Yang namanya orang sakit, Ibu. Kadang-kadang sehat, hari ini sehat, besok sudah sakit. Makanya bagi orang yang sakit itu banyak sekali pantangan. Nanti sore baru bawa si kembar, ya, mau lihat udah berapa hari, gak lihat bundanya. Mbak Fitri, ya, semangat. Banyak yang mendoakan Mbak Fitri, semoga Mbak Fitri ceria lagi, sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bagian matanya juga belum bisa lihat, ya. Sebelah mana Mbak Fitri? Sebelah kiri. Sekarang sudah nampak? Enggak nampak sama sekali. Sama seperti dulu? Sama, berarti Mbak Fitri melihat masih dengan mata kanan. Tapi ini udah setahun Bang pun belum cek untuk bagian mata, ya, mana tahu ada perubahan yang luar biasa. Makanya nanti saya sekali Bang pun ingin cek konsul ke mata lagi. Dulunya tidak bisa karena ada sesuatu di otak Mbak Fitri. Makanya dibersihkan dulu penyakitnya baru bisa konsul ke mata. Tapi ini kita lihat dulu. Yang diserang semuanya mata kiri, tangan kiri, dan kaki kiri. Sebelah kiri semuanya. Sebelah kiri Mbak Fitri tidak kuat. Yang lain, pipi ya, gemuk, nggak apa-apa. Papa gemuk, yang penting sehat, ya, sehat walafiat. Dan Bang pun sangat berterima kasih yang telah menonton video-video Mbak Fitri mendoakan, dan jangan lupa komen. Ya, mana tahu ada kekurangan, ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja di komen. Nanti Bang pun baca. Banyak perubahan saat ini pada Mbak Fitri untuk melakukan aktivitas itu sendiri. Mbak Fitri alhamdulillah bisa, walaupun kadang-kadang jatuh juga. Kemarin jatuh di kamar mandi, sudah berapa kali jatuh di kamar mandi. Untuk terapi Mbak Fitri sering terapi sendiri, bangun pagi, terapi apa yang bisa dilakukan. Terus sementara untuk Mbak Fitri sendiri sudah bisa melakukan diri sendiri. Yang dulunya terbatas harus dibantu, tapi saat ini alhamdulillah sekali. Tahun ke-8 banyak perubahan pada Mbak Fitri. Pokoknya semenjak ada si kembar, lahirnya si kembar, banyak perubahan pada Mbak Fitri. Kenapa tangannya ada sakit? Enggak. Memang kalau kita lihat Mbak Fitri terlihat sehat, ya. Itu karena obat, terapi, ya. Kebanyakan orang, banyak yang bertanya kepada Bang Pun, biasanya orang sakit badannya kurus, ya, kering. Tapi kenapa Mbak Fitri segar kali nampaknya, kayak
orang tidak sakit ya. Pipinya ya, semenjak di rumah sakit ini kena infus lagi ya. Alhamdulillah, itulah kesimpulan dari dokter. Besok kita lihat lagi apa yang dianjurkan sama dokter. Dan terima kasih banyak yang telah subscribe, komen, like di video Bang Pun. Bang Pun sangat berterima kasih yang telah menonton video-video kami. Lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.